wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hairunisa Nirmala Dewi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi dari buku swasta kelas 8 pada tema 4 yang berjudul Pembangunan Perekonomian Indonesia yang berfokus pada subtema perdagangan internasional. Mari kita simak bersama-sama. Perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli barang atau jasa antara dua negara atau lebih. Misalnya, saat kita membeli produk kosmetik dari Korea Selatan atau saat Indonesia mengekspor kopi ke Amerika Serikat. Itu sudah termasuk perdagangan internasional. Kegiatan ini terjadi karena setiap negara punya keunggulan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Perdagangan internasional terdiri dari dua kegiatan utama, ekspor dan impor. Ekspor artinya menjual barang ke luar negeri seperti kopi dan kelapa sawit. Sedangkan impor artinya membeli barang dari luar negeri seperti mobil, ponsel, dan LPG. Ekspor menghasilkan devisa atau pendapatan negara dalam bentuk mata uang asing yang sangat penting bagi perekonomian kita. Pembayaran dalam perdagangan internasional bisa dilakukan secara tunai melalui letter of credit atau wesel. Semua itu tergantung pada kesepakatan dan kepercayaan antara pembeli dan penjual antar negara. Ada beberapa faktor utama yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Pertama, adanya perbedaan sumber daya alam. Setiap negara memiliki kekayaan alam yang berbeda-beda. Misalnya, Indonesia kaya akan hasil bumi seperti karet dan kelapa sawit. Sementara, Jepang memiliki sumber daya manusia unggul dan teknologi canggih. Tapi, tidak banyak sumber daya alam. Perbedaan inilah yang membuat satu negara membutuhkan produk dari negara lain. Kedua, efisiensi dan penghematan biaya produksi. Negara akan memilih memproduksi barang yang bisa dibuat dengan biaya rendah dan membeli barang lain dari luar negeri jika itu lebih murah. Jadi, daripada membuat semuanya sendiri, lebih baik fokus pada keunggulan masing-masing. Ketiga, adanya kebutuhan nasional yang tidak bisa dipenuhi sendiri. Contohnya, Indonesia masih harus mengimpor beberapa jenis mesin, teknologi tinggi, atau bahan baku industri tertentu karena belum bisa memproduksinya sendiri. Dan keempat, karena tidak semua negara memiliki tingkat kemajuan teknologi yang sama, negara yang lebih maju dalam teknologi bisa memproduksi barang-barang dengan kualitas tinggi dan efisien, sementara negara lain menjadi konsumen produk tersebut. Namun, perdagangan internasional tidak selalu berjalan mulus. Dalam praktiknya, ada banyak tantangan yang harus dihadapi oleh pelaku perdagangan antar negara. Salah satu hambatan paling umum adalah perbedaan mata uang. Karena setiap negara punya mata uang sendiri, maka nilai tukarnya bisa berubah-ubah dan memengaruhi harga barang dalam perdagangan. Ini bisa membuat proses jual beli antar negara menjadi lebih rumit. Selain itu, ada kebijakan proteksi ekonomi dari masing-masing negara. Contohnya, negara bisa melarang masuknya barang-barang dari luar untuk melindungi produsen lokal. Ini disebut sebagai kebijakan proteksionisme. Bentuknya bisa berupa tarif tinggi, kuota, atau bahkan larangan total atas produk tertentu. Tidak hanya itu, konflik politik atau perang antar negara juga bisa menjadi hambatan besar dalam perdagangan. Ketegangan antara negara bisa menyebabkan terhentinya kerjasama ekonomi, embargo, atau penutupan jalur perdagangan. Ada beberapa jenis kebijakan yang sering digunakan. Pertama, tarif. Ini adalah pajak atas barang impor. Tarif membuat harga barang impor menjadi lebih mahal, sehingga produk lokal bisa lebih bersaing. Kedua, kuota. Ini adalah pembatasan jumlah barang impor yang boleh masuk ke suatu negara. Tujuannya agar produk luar tidak membanjiri pasar domestik. Ketiga, subsidi. Ini adalah dukungan dana dari pemerintah kepada produsen lokal. Dengan subsidi, harga produksi bisa ditekan sehingga barang lokal tetap kompetitif.
Keempat, premi ekspor. Ini adalah insentif atau bonus yang diberikan kepada perusahaan yang berhasil mengekspor produk ke luar negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong peningkatan ekspor nasional. Dan terakhir, larangan ekspor. Dalam kondisi tertentu seperti kelangkaan bahan pokok, negara bisa melarang ekspor barang tertentu untuk menjaga kebutuhan dalam negeri. Selain melakukan perdagangan, Indonesia juga aktif membangun kerjasama ekonomi internasional. Indonesia menjadi bagian dari berbagai organisasi dan forum regional maupun global yang fokus pada perdagangan dan pembangunan ekonomi. Beberapa di antaranya adalah AFTA atau ASEAN Free Trade Area dan APEC yaitu Asia Pacific Economic Cooperation. Lewat kerjasama seperti ini, Indonesia bisa memperluas pasar ekspor, menjalin kemitraan strategis dengan negara lain, dan menarik lebih banyak investasi asing yang masuk ke dalam negeri. Kerjasama internasional juga membuka peluang transfer teknologi, pertukaran informasi, dan peningkatan daya saing ekonomi nasional. Tak hanya antar negara, perdagangan dan pembangunan ekonomi dunia juga melibatkan berbagai lembaga internasional. Misalnya IMF atau Dana Moneter Internasional berperan dalam menjaga stabilitas keuangan global. Jika suatu negara mengalami krisis ekonomi, IMF bisa memberikan bantuan pinjaman dan kebijakan. Kemudian ada World Bank atau Bank Dunia yang mendanai proyek-proyek pembangunan di negara berkembang seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia bertugas mengatur aturan main dalam perdagangan internasional agar lebih adil dan terbuka. Lembaga lainnya seperti FAO berfokus pada pangan dan pertanian, ILO melindungi hak-hak tenaga kerja, OPEC mengatur produksi dan harga minyak dunia, dan OECD sebagai forum negara-negara maju. Beberapa manfaat utama yang bisa kita rasakan antara lain, menambah devisa negara dengan melakukan ekspor. Indonesia mendapatkan pemasukan dalam bentuk mata uang asing. Ini sangat penting untuk mendukung pembangunan nasional. Kedua, memperluas pasar produk lokal. Produk-produk buatan Indonesia tidak hanya dijual di dalam negeri, tapi juga bisa dijual ke luar negeri. Artinya, semakin banyak orang di dunia yang mengenal dan menggunakan produk kita. Ketiga, meningkatkan produktivitas dan inovasi. Persaingan di pasar internasional membuat pelaku usaha terdorong untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produknya. Akhirnya, industri dalam negeri pun ikut berkembang. Keempat, membuka lapangan kerja. Semakin banyak perusahaan yang memproduksi barang untuk diekspor, semakin besar juga kebutuhan tenaga kerja. Artinya, kerjasama ekonomi bisa membantu mengurangi pengangguran. Kelima, meningkatkan hubungan damai antar negara. Ketika negara-negara saling bekerja sama di bidang ekonomi, hubungan mereka cenderung menjadi lebih harmonis. Perdagangan bisa menjadi jembatan perdamaian. Namun, kerjasama ekonomi juga bisa menimbulkan dampak negatif jika tidak dikelola dengan baik. Yang pertama, ketergantungan terhadap produk luar negeri. Jika kita terlalu banyak mengimpor, bisa-bisa masyarakat lebih memilih barang dari luar dibandingkan produk lokal. Ini bisa merugikan industri dalam negeri. Kedua, persaingan yang tidak seimbang. Produk luar negeri yang murah dan berkualitas bisa membuat usaha kecil di Indonesia kalah bersaing, apalagi jika belum siap menghadapi pasar bebas. Ketiga, masuknya budaya konsumtif. Kerjasama ekonomi juga sering diikuti oleh masuknya gaya hidup luar. Kalau tidak disaring, masyarakat bisa terdorong menjadi konsumtif, suka belanja tanpa pertimbangan. Keempat, ketimpangan ekonomi. Jika hanya sebagian pihak yang mendapat keuntungan dari kerjasama ini, maka bisa terjadi kesenjangan. Yang kaya makin kaya, yang kecil makin tertinggal. Perkembangan iptek saat ini membawa manfaat yang luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Pesatnya perkembangan iptek dapat dilihat dengan semakin bermunculan teknologi canggih yang dapat membantu aktivitas manusia. Perkembangan iptek dapat memfasilitasi kegiatan usaha agar semakin lancar, sehingga dapat menimbulkan kesejahteraan bagi masyarakat. Terima
Terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.